Taib. Apa hikmah Allah menjadikan ayat Al-Quran ni ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat? Sebagian para ulama di kalangan ulama tafsir mengatakan antara hikmahnya Allah lebih mengetahui, yaitu untuk membezakan mana mukmin yang sebenarnya, yang imannya mantap, dan mana mukmin yang imannya lemah dan goyah ataupun cair. Itu antaranya. Allah lebih mengetahui. Okey, dengan adanya, karena orang mukmin yang imannya shadiq, ilmunya meresah, mereka memahami ayat muhkamat dan melaksanakan. Kedua, mereka menyerahkan makna ayat yang mutasyabih kepada Allah. Bagi orang yang imannya lemah ataupun fi qulubihim zaighun, mereka akan mencari-cari ta'wil. Itu menunjukkan, itu litamyiz, atau untuk membezakan antara as-sadiqul iman, orang yang imannya benar, dengan yang imannya dhaif ataupun yang lemah. Itu yang pertama. Keduanya, pada ayat ini warrasikhuna fil ilmi, Allah menjelaskan kepada kita bahawa di kalangan hamba-hamba Allah ada yang rasikhuna fil ilmi dan ada yang tidak. Bila Allah menyebut ada di kalangan hambanya ar-rasikhuna fil ilmi, ini satu pujian dari Allah. Allah sangat memuji orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, dibandingkan dengan para du'afa atau juhala. Ini satu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka punya karakter yang pertama as-sam'u, selalu mendengar seruan-seruan Allah. Keduanya, mereka memahami, berusaha untuk memahami seruan-seruan Allah itu. Apakah perintah Allah dan apa dia larangannya? Apa yang disukai Allah dan apa yang dibencinya? Lalu yang ketiganya, mereka wal amalu bihi, melaksanakan, mengaplikasi. Tidak hanya sekedar for the sake of knowledge, tetapi ilmu itu untuk diikuti. Nah, orang ini yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi sudah disebut al-ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Maka kata Imam Malik umpamanya, bukanlah ilmu jika hanya sekedar dia tahu. Innamal ilmu bil amal. Ilmu itu mesti diamalkan. Itu yang namanya ilmu. So, ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada ar-rasikhuna fil ilmi. Yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Semuanya itu, baik ayat yang muhkamat atau ayat yang mutasyabihat, semuanya datang dari mana? Min 'indi rabbina. Itu dia karakternya. Karakter ar-rasikhuna fil ilmi. Terima saja. Kullum min 'indi rabbina. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ar-rasikhuna fil ilmi ialah ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran ini kecuali melainkan ulul albab. Itu ar-rasikhuna fil ilmi. Taib. Ada satu keterangan yang ingin saya bacakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan satu hadis yang bersumber daripada Ubaidillah bin Yazid, at-tabi'i, yang dia mengambil ataupun ayat hadis ini daripada Abu Umamah dan juga Abu Darda, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah mereka ar-rasikhuna fil ilmi itu ya Rasulullah? Jawaban Nabi, man barrat yaminuhu, orang yang selalu suka melakukan kebaikan dengan tangan kanannya. Ini satu kiasan
Barat yamin maknanya tangan kanan. Ya'mani orang yang selalu suka melakukan dan memberi, melakukan kebaikan, menolong orang lain. Man barat yaminuhu. Yang keduanya wasadaqa lisanuhu. Dan orang yang selalu kalau bercakap selalu benar. Percakapannya selalu benar, jujur. Sadaqa lisanuhu. Maknanya tidak berbohong. Lisannya selalu bercakap benar. Wastaqama qalbuhu. Dan hatinya istiqamah. Firm di atas kebenaran. Bukan hanya iman, tetapi kemudian beramal dengannya. Seperti yang Allah sebut dalam surah 41 ayat 30 itu ya. Kemudian wa man affa batnuhu wa farjuhu, dan siapa orang yang mengawal nafsu makannya dan farajnya. Jadi dia kalau makan dia tidak full tank, tidak mengikut hawa nafsu. Okey? Yani dia tidak akan makan melainkan jika lapar. Apabila terasa kenyang, dia akan berhenti. Lalu makan apa adanya. Tidak memperturutkan yakni hawa nafsunya, mengawal farajnya. Ini orang yang ar-rasikhuna fil ilmi. Kadang-kadang mereka lebih banyak lapar daripada kenyang. Kadang-kadang lebih banyak lapar daripada kenyang. Itulah dia fadzalika minar rasikhina fil ilmi. Itulah orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Jadi orang yang selalu tangan kanannya melakukan kebaikan. Yang kedua, selalu bercakap benar. Yang ketiga, istiqamah hatinya, firm di atas kebenaran. Yang keempatnya, orang yang menjaga mengawal hawa nafsu makanan dan farajnya. Itulah ar-rasikhuna fil ilmi. Kenapa begitu barat yaminuhu? Karena dia selalu beramal. Kan ada satu hadis yang pernah kita baca, antara 7 golongan manusia di akhirat nanti yang akan mendapat perlindungan Allah ialah orang yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibuat oleh tangan kanan. Ikhlasun niyah. Jadi orang yang selalu aktif melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain dan tidak bermaksud untuk riya, na'udzubillah. Tabarrat yaminuhu. Kemudian kalau bercakap sentiasa benar. Kita pernah membaca dalam kitab Riyadhus Shalihin, lisan yang selalu bercakap benar, qaulan sadida, kan, dalam surah 33 ayat 70. Lalu bercakap benar. Sehingga kalau dia bercakap, orang akan meyakini percakapannya, menerima. Orang tidak ada keraguan pada diri mereka ketika mendengar ucapan. Kenapa? Si fulannya selalu bercakap benar. Ya, kalau tidak ada keperluan dia tidak cakap. Kalau cakap dia benar. Bagaimana cakapnya benar? Karena dia ada ilmu. Orang yang rasikhuna fil ilmi kalau bercakap pasti benar. Karena percakapannya berlapik. Orang tua kita dulu cakap. Kalau bercakap dia berlapik, tentu berlapik dengan ilmu. Ar-rasikhuna fil ilmi kalau bercakap dia ada proof and evidence. Dia tidak menggunakan rasa dia atau kira dia. Apalagi dalam urusan agama. Okey, dia selalu ada proof and evidence. Sidqun. Tidak mungkin seseorang itu berkata benar kalau dia jahil. Okey. Dan orang yang rasikhuna fil ilmi tadi disebut ialah orang mukminun. Nah, orang mukminun selalu bertakwa. Bukti ketakwaan ialah melalui lisan. Tadi surah 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tengok. Ittaqullah. Macam mana nak membuktikan takwa kepada Allah? Antara lain melalui ucapan perkataan yang benar. Okay. Itu ar-rasikhuna fil ilm. Kan dalam ungkapan bahasa kita ada disebut tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong yang kosong itu kita ketuk-ketuk dia bunyi. Ini orang jahil kalau cakap. Orang alim ar-rasikhuna fil ilmi lebih banyak diam. Kalau bercakap dia bercakap dengan percakapan yang sadiq.
Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah imam kepada seluruh ar-rasikhuna fil ilmi. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat laqab atau gelaran as-sadiq wal masduq. Orang yang selalu bercakap benar dan dibenarkan perkataannya. As-sadiq wal masduq. Subhanallah. Jadi punya sifat sidqun, benar dan jujur, bukan hanya wajib bagi seorang rasul, semestinya, seharusnya tiap orang yang beriman juga kalau bercakap dia shadiq dan dibenarkan oleh orang. Dan di zaman kita kan subhanallah jarang sekali orang yang percakapannya benar dan dibenarkan. Orang selalu ragu-ragu sekarang ini, illa kecuali mereka yang rasikhuna fil ilmi. Berikutnya kalau sudah lisannya sidqun, hatinya pasti istiqamah. Sebab lisan mengindikasikan keadaan hati. Idza istaqama al-qalbu, apabila hatinya istiqamah, maka lisannya pun istiqamah. Dan itu hanya pada orang mukmin. Orang munafik, lisan dan hati mereka berbeza. Maka kata Rasulullah SAW, salah satu di antara tanda-tanda orang munafik yang pernah kita baca, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda dan ciri seorang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap dia dusta. Karena lain yang diucapkan, lain yang ada dalam hati. Nah, orang mukmin istaqama qalbuhu fastaqama lisanuh. Dia tidak mungkin berasingan antara qalbun dan lisan. Karena lisan alat untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Nah, kalau orang selalu istiqamah, nah dia selalu bersedia to sacrifice. Oke? Mengorbankan kepentingan dirinya demi mencapai keridhaan Allah. Antara lain, dia makan bukan sekedar untuk makan. Oke? Makan untuk apa? Untuk makanlah. Apa tujuan kamu hidup kamu? Untuk makan. Apa tujuan makan? Untuk hidup. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Nah, orang yang istiqamah qalbuhu, dia perlu makan. Tapi kalau dia makan pun, yang pertama yang halalan thayyibah. Kalau cara makannya mengikut sunnah nabawiyah, petunjuk Rasul. Dan merasa cukup dengan apa adanya. Ada sifat qanaah. Qanaah, tidak komplain. Alhamdulillah, selalu bertahmid alhamdulillah. So pagi ini ada sarapan apa maknya? Ada roti alhamdulillah. Roti gardennya atau roti apa? Kita makan di garden. Sudah, subhanallah. Orang lain mungkin makan roti yang keras. Baik. Alhamdulillah. Ada makanan ke? Tak ada makanan. Idzan inni shaim, kama qala Rasulullah kan? Tanya kepada Aisyah, tak ada makanan pagi ini ya Rasulullah, kalau begitu saya puasa ajalah, kata Rasul. Baik. Ada juga orang, karena ada orang yang worse than us. Dia tak ada makanan yang akan dia makan. Ya Allah, tak ada makanan. Orang fakir. Ada yang keempat. Siapa yang akan kita makan pagi ini? Itu bukan orang macam itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada lah. Baik. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Please be one of those yang disebut oleh Allah ulul albab. Ini satu pujian dari Allah.